Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Arida. Hari ini saya akan mempresentasikan pertanyaan dan jawaban tentang ruang lingkup keilmuan dan pengaplikasian akidah sebagai tugas UAS Pendidikan Akidah. Pertanyaan pertama, apa saja pembahasan yang tercakup dalam pendidikan akidah? Jawabannya, yang pertama yaitu ilahiyat atau ketuhanan, yaitu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan atau Allah. Yang kedua yaitu nubuat atau kenabian, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu ruhaniyat atau kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan alam bukan materi atau metafisika. Yang terakhir yaitu sam'iyat atau masalah-masalah yang hanya didengar dari dalil syara. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengetahui adanya wujud Allah? Jawabannya, mengimani adanya wujud Allah dibuktikan dengan adanya dalil fitrah. Kedua, adanya dalil akli bahwa semua makhluk di dunia ini tidak muncul begitu saja secara kebetulan. Pasti ada yang menciptakannya. Yang ketiga, adanya dalil syar'i yang menunjukkan adanya Allah, yaitu seluruh kitab-kitab samawi yang membicarakan tentang adanya Allah. Dan yang terakhir, adanya dalil indrawi tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang-orang yang dikabulkan doanya. Pertanyaan yang ketiga, ruang lingkup akidah dapat diperinci menjadi rukun iman. Salah satunya iman kepada Allah. Beriman kepada Allah juga bisa diartikan dengan macam-macam tauhid. Apa saja itu? Jawabannya yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nomor 4, apa saja pembahasan tentang nubuwah dalam ruang lingkup akidah? Jawabannya, sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul mengenai sifat mereka, kemasuman mereka, tugas mereka, dan kebutuhan akan keputusan mereka. Dihubungkan dengan itu sesuatu yang bertalian dengan para wali, mukjizat, karamah, dan kitab-kitab samawi. Nomor 5, apa perbedaan ruhaniyah dan sam'iyah? Ruhaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Sedangkan sam'iyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Dua-duanya sama-sama berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh indrawi. Namun, perbedaannya sam'iyah hanya dapat ditemukan dari dalil, sedangkan ruhaniyah bisa saja ditemukan di luar dalil. Nomor 6, bagaimana cara menguatkan akidah? Yang pertama, membaca dan mentadabur atau merenungkan dan memikirkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Yang kedua, mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan kesempurnaan Allah secara mutlak dari berbagai segi. Yang ketiga, memperhatikan sirah atau perjalanan hidup Rasulullah SAW, yakni dengan mengamati, memperhatikan, dan mempelajari sirah beliau dan sifat-sifatnya yang baik, serta perangainya yang mulia. Dan terakhir, mempraktekkan atau mengamalkan kebaikan-kebaikan agama Islam. Nomor 7, apa saja yang dapat merusak akidah seseorang? Jawabannya, kufur dan kafir, syirik, ridah dan murtad, bid'ah, kufarat, tahayul, dan munafik adalah perbuatan yang dapat merusak akidah seseorang. Nomor 8, ditinjau dari segi kuat dan tidaknya fase akidah dibagi menjadi 4 tingkatan. Jelaskan 4 fase tersebut. Yang pertama yaitu tingkat ragu atau taklid, yakni orang yang berakidah hanya karena ikut-ikutan saja dan tidak mempunyai pendirian sendiri. Yang kedua tingkat yakin, yakni orang yang berakidah atau sesuatu dan mampu menunjukkan bukti, alasan, atau dalilnya, tapi belum mampu menemukan hubungan kuat antara objek dan bukti. Yang ketiga yaitu tingkatan ainul yakin, yakni orang yang berakidah secara rasional, ilmiah, dan mendalam, serta mampu membuktikan hubungan antara objek dengan bukti.
Yang terakhir, tingkat hakul yakin, yakni orang yang berakidah di samping mampu membuktikan hubungannya antara objek dengan bukti atau dalil secara rasional, juga mampu menemukan dan merasakannya melalui pengalaman. Nomor 9. Apa saja peran akidah bagi masing-masing individu? Untuk perorangan, akidah berperan dalam hubungannya dengan Tuhannya. Akidah memberi kejelasan tentang Tuhan yang disembah, menjadikan seorang muslim yakin dengan kebenarannya. Keyakinan ini memberikan ketenangan dalam ibadah serta kesanggupan mengkonsentrasikan dirinya di hadapan Allah. Dalam kehidupan sosialnya, akidah berperan menjadi dorongan untuk bergaul dan berbuat baik bagi sesama manusia dan makhluk lainnya. Juga orang yang berakidah akan merasa dalam pengawasan Allah, sehingga berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Nomor 10. Bagaimana peran akidah dalam masyarakat sosial? Akidah Islam sangat berperan dalam pembangunan umat. Bisa dilihat saat masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam datang, mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri, ataupun perilaku membunuh anak perempuan mereka. Akidah di sini memberikan atau membersihkan kepercayaan dari segala syirik dan kepalsuan. Akidah juga berperan dalam meluruskan akhlak sehingga masyarakat dapat bertindak dengan lebih baik. Akidah yang benar telah mampu menciptakan generasi terbaik dalam sejarah umat manusia, yaitu generasi sahabat dan 2 generasi sesudah mereka. Maka dari itu, akidah sangat berperan dalam masyarakat sosial. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.